Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Hidayat. Saya selaku fasilitator tanaman organik akan memberikan informasi seputar pertanian. Pada kesempatan video kali ini, di sini kita akan melanjutkan video sebelumnya tentang cara memancing ataupun membuat mol rumba. Nah, apa itu mol rumba? Mol rumba yaitu mikroorganisme lokal dari rumpun bambu atau disebut mol rumba. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuatnya. Untuk yang belum menonton videonya, saya tampilkan di sini. Nah, oke, teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan membuat atau memperbanyak VOC-nya atau media yang akan membuat jadi rumah pertama mikroorganisme sebelum kita aplikasikan pada lahan pertanian kita, atau bisa disebut dengan mikroorganisme decomposer. Nah, oke, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari mol rumba. Mol rumba di sini adalah sekumpulan atau perkembangbiakan mikroorganisme. Jadi setelah kita mempunyai perkembangan mikroorganisme yang ada, kita aplikasikan ke lahan yang nantinya bakteri maupun spora maupun dan yang lainnya, itu perkumpulan mikroorganismenya itu akan berpindah tempat ke dalam lahan pertanian kita. Jadi saling bersimbiosis, mutualisme untuk membasmi ataupun membunuh patogen jahat yang ada di lahan kita agar lahan kita tetap stabil dan memperbanyak perkembangan mikroorganisme, sehingga mikroorganisme itu akan membuat unsur hara ataupun melepaskan unsur hara, sehingga unsur hara yang ada pada tanah kita itu bisa termakan oleh tanaman. Nah, pasti sangatlah seru karena ini penjelasan yang sangat penting tentang pentingnya kita bertani dengan melalui proses konservasi. Nah, oke teman-teman, setelah kita mengetahui apa manfaat dari mol rumba, kali ini kita akan melakukan proses pembuatannya. Yang pertama yaitu kita siapkan kentang untuk kita lakukan perebusan. Siapkan kentang sebanyak 1 kilo agar media ataupun air yang kita dapatkan dari kentang itu tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, karena dalam 1 mili saja mikroorganisme itu sudah banyak. Jadi kita siapkan seadanya saja, tergantung mol yang kita buat kemarin. Kalau kita membuat mol kemarin itu sekitar setengah kilo beras, itu kita buat untuk 10 liter 10 liter mikroorganisme, pasti itu akan pekat sekali. Nah, oke, setelah kita menyiapkan kentang sebanyak 1 kilo, kita akan lakukan pemotongan seperti dadu. Pemotongan bertujuan untuk mudah proses pengeluaran zat yang ada pada kentang, karena kita lihat sendiri kentang mengandung karbohidrat yang tinggi, sehingga karbohidrat itu nanti akan menjadi makanan bagi mikroorganisme yang akan kita kembangkan. Yang kedua, proses perebusan kentang itu selama 15 menit. Setelah melakukan proses perebusan, kita juga melakukan penirisan, sehingga proses dari penirisan itu akan mendinginkan kentang yang sudah kita rebus. Kemudian kita saring dan pisahkan antara kentang rebus yang sudah kita tiriskan dengan airnya. Kemudian setelah air dan kentang rebusnya sudah kita sisihkan, itu kita akan memperbanyaknya dengan cara yaitu kita siapkan mol yang sudah kita pancing dari akar bambu, itu kita blender. Nah, setelah kita blender, kita masukkan ke dalam gula merah. Nah, gula merah itu sebanyak 1/4 kilo ataupun setengah kilo itu juga bisa. Misalkan gula merahnya itu banyak, itu juga lebih bagus. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan gula merahnya itu setengah kilo. Kita larutkan, kita encerkan, kemudian masukkan mol atau dekomposer yang sudah jadi itu ke dalam gula merah sekitar 10 menit, biar tujuannya bakteri itu dia akan beradaptasi dulu dengan gula merahnya sehingga akan menyatu. Kemudian setelah kita lakukan penyatuan itu, kita aduk-aduk. Langkah selanjutnya itu pencampuran dengan air rebusan. Nah,
Tapi diingat untuk air perebusannya itu kita sudah wenyetkan kentang yang sebagian dari rebusan kita itu diunyet-unyet agar zat-zat ataupun unsur hara yang ada di kentang itu bisa keluar dari kentang itu. Kemudian kita sisihkan nanti untuk pembuatan pemancingan dekomposter lagi. Setelah bahan tercampur dengan rata, kita aduk-aduk, baru kita diamkan. Nah, proses dekomposisi akan berlangsung selama 2-3 minggu. Saya akan menjelaskan sedikit lagi, yaitu tentang memperbanyaknya lagi. Dari kentang yang sudah kita lakukan penyisian tadi, sebagian kita akan tambahkan pada bambu lagi, belahan bambu, bilah bambu ataupun toples yang di bawahnya ada perakaran bambu, kita tambahkan di situ. Nanti selama 1 minggu akan tumbuh lagi jamur maupun bakteri mikroorganisme itu ada lagi, berkembang biak lagi ke dalam biang itu. Jadi sangatlah mudah. Nah, oke, cukup itu tambahan dari saya. Selebihnya saya minta maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun salah mengucapkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sekian dari saya Amir Hidayat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.